Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua penghobi tanaman tabu lampot, tanaman buah dalam pot, dan jenis-jenis tanaman yang lainnya ya, yang ditanam di tanah atau bisa juga tanaman bunga, tanaman sayur, tanaman hias dan sebagainya, serta tanaman herba. Cuma di tempat saya paling banyak tanaman buah tabu lampot, tanam buah dalam pot ya. Terbukti bisa berhasil. Lalu kemudian potnya saya pakai 45, dan ini adalah panen kedua atau buah kedua. Panen pertama kemarin buahnya hanya berapa ya, 2. Panen pertama 2 buah. Ini sudah saya kemarin dua udah saya nikmati, dan 3 bulan yang lalu juga sudah saya nikmati. Jadi saat ini sisa berapa ini teman-teman? Yang besar sisa 4, sisa 5. Kemarin saya panen 2. Nah, anehnya yang saya masih bingung adalah ini tadinya itu jambu pir teman-teman. Terbukti tuh di situ kan ada tulisannya ya, jambu pir. Cuman kok tiba-tiba berubah gitu loh, buah keduanya kok berubah jambu biji gitu. Putih, manis. Cuma kalau jambu pir kan indah bentuknya. Saya coba tanya sama masternya, ternyata sering mengalami kasus seperti itu. Saya juga nggak tahu, cuman beliau bilang sih nanti akan kembali. Berarti nanti kemungkinan di buah ketiga setelah ini kembali ke pir. Nah, saya masih belum paham kenapa bisa seperti itu teman-teman semua ya. Jadi sambil saya review, kemudian saya juga rapikan. Biasanya seperti biasa. Daun-daun tuanya saya buang-buangin ya teman-teman semua. Oke. Dan ini sudah ke berapa ya? Kedua ya, panen kedua. Nah, kecil-kecil ya teman-teman ya. Ini kemarin kita panen nih, cucunya ada. Lalu yang tadi sudah sampaikan, misteri juga sih buat saya kenapa bisa berubah. Nanti yang tahu bisa coret-coret, bisa komen di saya, bisa komen. Jadi saya tidak hanya tentang berbagi pengalaman, tapi kalau yang mau teman-teman mau ngasih ide, ngasih masukan, silahkan ya. Jadi biar ada historinya, maksud saya kenapa kemudian saya buat channel. Karena di sebelum-sebelumnya Masya Allah mantap banget sih koleksinya. Sayangnya saya belum punya channel YouTube. Nah, sekarang saya bikin channelnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa yang terbakar ya. Ada beberapa daun kelihatan ya. Nah, ini saya buang-buangin. Yang memang waktu buah pertama masih pir teman-teman, dan empuk banget jambunya dan cantik juga. Entah kenapa kemudian kok tiba-tiba jambunya berubah jadi jambu biji gitu. Saya masih bingung. Saya tanya masternya ya gitu. Dia juga bingung kadang-kadang seperti itu. Cuma nanti di buah ketiganya bisa berubah lagi jadi jambu pir gitu. Takutnya gini, dikira saya berbohong, menipu ke pembeli. Padahal ya nanti saya sampaikan, buah pertama pir, buah kedua berubah, nanti buah ketiga biasanya seperti itu. Bahkan kalau salah pun saya ganti, atau kalau mati pun saya ganti. Seperti itu teman-teman ya, menjaga kepercayaan dari konsumen teman-teman. Nah, kemudian kemarin buahnya ada 2 jambu pir. Kemudian baru ini hari Sabtu ya, Jumat lalu saya panen 2. Saat ini yang besar sudah ada 5 ya, sebola pingpong atau sebola bekel. Kemudian yang kecil-kecil masih banyak lagi, 1, 2, 3, ada 3 teman-teman. Jadi memang kalau konsepnya kan kalau tanam buah dalam pot, ini kan pakai pot 5 ya. Jadi pendek, bisa berbuah tuh resep lihatnya. Seperti bonsai lah. Seperti pecinta bonsai teman-teman semua ya. Jadi kita bisa atur sih mau tinggi berapa gitu. Kalau hampir semua jenis jambu sepengetahuan saya sih memang rajin berbuah, mudah berbuah. Jadi mau kita buat pendek, kemudian batangnya bawahnya besar, menarik sih gitu. Jadi kita kelebihannya dibanding bunga kan, dibanding kita nanam bunga kan seperti itu teman-teman ya. Jadi tanamannya itu ada hasilnya.
ada hasilnya teman-teman. Dan ini kita pakai cangkok ya, pakai cangkok. Kemudian media tanamnya kebanyakan saya sekam, jadi saya tidak terlalu istimewa sih media tanamnya ya. Saya juga perawatannya sebenarnya juga tidak terlalu istimewa, karena ini sejatinya buat hobi, buat mengisi kegiatan di hari libur, jadi tidak terlalu bagus dibanding teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau memang kita punya kesibukan yang lain, memang dalam sisi perawatannya pasti juga berkurang teman-teman. Dan karena ini saya jual lagi, jadi kadang-kadang sekamnya saya banyakin, sekamnya ya, kandungan sekamnya, jadi ketika digotong itu ringan. Tapi kalau teman-teman mau yang media tanam langsung jadi, beli saja di tukang tanaman, itu juga bisa. Nah secara konsep sih sama gitu, pokoknya makin besar pot itu makin bagus. Kemudian di bawah itu kita lubangin teman-teman, di bawah itu kita lubangin, jadi biar sirkulasi airnya itu bagus. Karena banyak air juga nggak bagus, kurang air juga nggak bagus. Tapi karakter jambu itu airnya sedang aja sih, nggak terlalu banyak, nggak apa-apa ya. Jadi memang kalau pingin manis ya saya cenderung ke pupuk kandang sih, jarang sekali saya pakai pupuk kimia, saya selalu pakai pupuk organik. Nah kalau media tanam maksudnya media tanam itu fleksibel sih, saya kembalikan ke teman-teman, mau yang kokopit, kemudian yang sekam yang udah dibakar atau udah difermentasi, pupuk kandang yang udah difermentasi, itu kan lebih bagus. Tapi kadang-kadang saya mengabaikan itu sih, karena ya tadi faktor ya saya nggak bisa fokus gitu loh, karena memang saya ada pekerjaan lain. Jadi kadang-kadang sekam mentah saya campur tanah, dikit banget tanah saya campur pupuk kandang atau media tanam yang sudah jadi sudah gitu. Paling nanti saya tambahin media tanam yang memang sudah dicampur ya yang saya beli di tukang tanaman. Biasanya seperti itu saya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari sisi media tanam saya tidak terlalu istimewa gitu ya gitu. Jadi sebenarnya judulnya itu sebenarnya karena menyalurkan kesenangan, menyalurkan hobi saja teman-teman semua, seperti itu ya. Jadi kemudian kalau komposisinya berapa persen saya kandungan sekamnya masih paling banyak, karena biar diangkat ringan ya. Kemudian setiap berapa ya, mungkin sebulan 2 bulan saya di atasnya saya tambahin media tanam yang saya beli di tukang tanaman itu, seperti itu ya. Paling kalau perawatannya ya saya pangkas-pangkas, kemudian pagi sore saya siram, terus kena sinar matahari. Kemudian apalagi ya, pembuangan daun tua, pangkas ujung ranting gitu sih. Kemudian diputer jadi biar rata kena sinar matahari. Pokoknya sinar matahari itu wajib harus dapat. Kalau jambu ini sih jarang saya dapat penyakit ya, kecuali jambu kristal tuh saya sering dapat masalah ya, entah busuk akar atau media tanam lembab macam-macam. Oke ya, nah seperti itu teman-teman semua. Ya kalau mau beli yang udah jadi bisa ke lokasi ya, paling tinggal pangkas, pagi sore siram, ngasih media tanam sebulan sekali, tambahin di atasnya, udah cukup sih. Tapi kalau mau dari nol juga bisa, cuman memang harus lebih bersabar, biasanya sih seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua, bisa memotivasi, dan ayo terus menanam ya, bermanfaat buat lingkungan, indah dipandang mata, sedap dipandang mata. Ini teman-teman penghijauan ya, menghijaukan lingkungan itu mantap sekali teman-teman, dan bisa dipanen. Wah nikmat banget, meskipun cuma satu ya panennya, tapi kalau hasil budidaya sendiri tuh waduh nikmat banget. Oke, terima kasih ya, dadah.